Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran biologi kelas 12 IPA atau kelas 12 MIPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mutasi. Mutasi, spesifiknya mutasi pada manusia. Nah, sebelum kita bahas mutasi, itu ada ilmu yang harus dikuasai atau pembelajaran yang harus dikuasai, kompetensi yang harus dikuasai sebelum belajar mutasi, yaitu tentang transkripsi dan translasi atau sintesis protein ya. Nah, kita flashback sebentar tentang komponen dari nukleotida ya. Di papan tulis sudah ada, dilihat ini ya. Tulis itu ada namanya nukleotida. Nukleotida itu ada dua kalau di makhluk hidup. Yang pertama adalah DNA, deoksiribonukleik acid, dan RNA atau ribonukleik acid. Wah, ya. Nah, komponen-komponennya itu sama sebenarnya. Komponen nukleotida itu ada fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Ini kita bisa lihat. Yang bulat ini adalah fosfat. Yang bulat ini fosfat, yang segi 5 ini gula pentosa, yang kotak ini namanya basa nitrogen. Ya, ada 3 komponen nukleotida. Baik DNA maupun RNA punya semua ya. Punya fosfat, punya gula pentosa, punya basa nitrogen. Nah, satu yang saya kotak ini namanya satu nukleotida. Nah, satu nukleotida itu terdiri dari satu fosfat, satu gula pentosa, satu basa nitrogen ya. Kalau dua nukleotida seperti ini bergabung, ini namanya satu pasang nukleotida ya. Ada juga nukleotida tanpa fosfat. Ini nukleotida kalau nggak ada fosfatnya ya. Coret fosfatnya nggak ada fosfat, cuman basa nitrogen sama gula pentosa, maka dia disebut sebagai nukleosida. Nah, ini ya. Jadi nukleosida itu apa? Nukleotida tanpa fosfat. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat fosfatnya sama ya untuk DNA sama RNA. Yang berbeda yang pertama adalah gula pentosanya. Gula pentosa si DNA itu namanya deoksiribosa. Ini deoksiribosa. Sedangkan gula pentosanya si RNA itu namanya ribosa. Tuh, gula pentosanya ya, beda nama. Deoksiribosa sama ribosa. Kemudian basa nitrogennya. Nah, basa nitrogen itu terdiri atas 2 macam ya. 2 macam basa nitrogen itu. Yang pertama, basa nitrogen itu saya tuliskan di sini dulu. Teks saja yang kecil. Di yang pertama ada namanya purin. Purin ya, purin itu terdiri atas adenin dan guanin. Nah, kemudian yang kedua pirimidin. Pirimidin itu kalau pada DNA itu ya, dia adalah timin dan sitosin. Kalau pada RNA itu urasil dan sitosin. Nah, kelihatan ya. Jadi ini kalau dibesarkan dulu, basa nitrogen itu kalau pada nukleotida itu ada 2. Yang pertama purin, yang kedua pirimidin ya. Purin sama untuk DNA dan RNA itu purin komponennya adalah adenin sama guanin. Kalau pirimidin itu kalau pada DNA itu namanya timin dan sitosin. Kalau pada RNA itu timinnya diganti urasil.
Nah, gitu ya. Kalau di gambar ini nggak ada urasilnya karena ini semuanya DNA masih berikatan. Kalau RNA namanya jadi urasil. Itu aja perbedaan antara base nitrogen di nukleotida ini. Kemudian karena dua nukleotida itu pasti berikatan di base nitrogennya, maka dia harus diikat. Ikatannya namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen namanya. Kenapa ditulis garis putus-putus? Karena dia gampang putus. Putus pada saat apa? Pada saat replikasi DNA. Pada saat transkripsi, translasi itu juga harus transkripsi ya. Pada saat transkripsi harus putus di replikasi DNA-nya, maka harus digunting ya. Ininya ikatan hidrogennya, maka ditulis garis putus, tidak garis lurus itu karena mudah diputus ya pada saat replikasi. Oke, lanjut. Untuk sitosin dan guanin ketika si purinnya guanin berpasangan atau ketemu dengan sitosin, ini pasti ya. Jadi guanin itu nanti ketemunya pasangannya adalah sitosin. Kalau adenin ketemunya pasti timin atau urasil ya. Jadi purin akan berpasangan dengan pirimidin. Kalau purinnya guanin pasti dia ketemu sitosin. Kalau purinnya itu adenin dia pasti ketemu sama timin. Kalau di DNA, kalau di RNA ketemu sama urasil. Oke. Nah, kalau yang ketemu guanin dan sitosin maka ikatan hidrogennya ada 3. Kalau yang ketemu adenin sama timin atau adenin sama urasil itu ikatan hidrogennya ada 2 ya. Itu tentang nukleotida. Oke, lanjut sekarang tentang kodon. Kita ambil gambarnya dulu, belum saya upload. Kodon ini ya. Kita sisipkan dulu sebentar. Nah, ini kita besarkan. Oke, bisa diperhatikan di sini ya. Ya, ini adalah kode-kode genetik atau kodon. Itu intinya dia mengkode asam amino. Jadi yang ini adalah kodenya berupa base nitrogen. Base nitrogennya adalah RNA ya, karena ini urasil nih, bukan timin ya. RNA, kode genetiknya itu RNA. Kemudian ini adalah yang dikode atau asam aminonya. Ini singkatan, kepanjangannya ada di bawah ini. Nggak perlu dihafal, cuman harus tahu aja. Jadi kalau nanti ujian boleh bawa ini, itu aja untuk menjawab soal, karena kesulitan kalau kita menghafal ini, tabelnya banyak sekali ya. Oke, kemudian ada kodon start, ada kodon stop. Kodon start itu untuk starting, awal translasi atau inisiasi pertama itu menggunakan kodon start. Untuk terminasi di translasi itu menggunakan kodon stop ya. Nah, itu tentang kodon atau kode genetik. Lanjut, sekarang masuk ke mutasi ya. Di Google Classroom itu sudah bisa dilihat, saya sudah upload e-book sama PDF ya. Ini sama isinya. Kalau kalian kesulitan untuk membuka e-book, maka buka PDF-nya aja nggak apa-apa. Kalau e-booknya bentuknya seperti ini nih. Oke, masuk ke mutasi ya. Kalau kita buka e-booknya atau PDF-nya itu gambar tulisannya seperti ini, bentukannya, e-booknya dari Kemdikbud. Nah, mutasi itu definisinya ini, panjang betul. Ya, bisa menurun, bisa enggak sebenarnya. Ini kalau bersifat menurun ya, dia bisa menurun ke anakannya bisa tidak ya. Kita lihat sekarang syarat-syarat mutasinya. Ini nggak usah dibaca semua juga nggak apa-apa, banyak sekali pengantarnya ini. Yang pertama syaratnya ada perubahan pada materi genetik. Jadi materi genetiknya nanti ada perubahan, itu ciri mutasi di situ ya syaratnya. Perubahan tersebut dapat atau tidak dapat diperbaiki ya. Dapat atau tidak dapat diperbaiki, maksudnya kalau dia dapat diperbaiki itu tidak menimbulkan ekspresi gen yang berbeda dengan normal, tetap normal gitu, bisa diperbaiki. Nah, kalau tidak diperbaiki itu bisa menimbulkan ekspresi gen yang memunculkan fenotip
fenotip di dalam yang dapat dilihat oleh kita itu bisa tidak normal. Artinya tidak semua itu tidak normal ya, tapi bisa menyebabkan tidak normal kalau dia tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau dia bisa diperbaiki, itu pasti dia tetap normal walaupun terjadi mutasi. Itu syaratnya. Yang kedua, yang ketiga syaratnya hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunan berikutnya. Hasil perubahan itu diwariskan secara genetik kepada keturunan berikutnya ya. Ini secara genetik, bukan secara fenotip ya, secara genetik. Jadi bisa memunculkan ekspresi gen fenotip yang sama dengan induknya maupun tidak sama dengan induknya. Itu yang harus kita, kata kunci yang harus kita pegang ya, cara terjadi mutasi. Oke, lanjut. Ya, sekarang macam-macam mutasi. Kalau berdasarkan sel itu ada dua, ada mutasi somatik, ada mutasi gametik. Kalau mutasi somatik itu terjadinya pada sel somatik atau sel tubuh, misalkan kulitnya terjadi perubahan genetik dalam kulit ibunya, ayahnya, kemudian dia punya anak, itu tidak menurun kepada anaknya perubahan itu karena yang terjadi mutasi itu adalah gen somatik atau gen-gen tubuh ya, kulit, tulang dan sebagainya itu aman ya. Yang kedua mutasi gamet. Kalau yang termutasi itu adalah genetik gametnya, maka bisa terjadi pada sel gamet ya, sel kelamin, ovum, sperma, maka dia pasti diturunkan kepada anak-anaknya nanti ya, itu menurut selnya. Jadi ada dua, mutasi somatik sel tubuh, ada mutasi gametik sel kelamin. Kalau tubuh tidak diwariskan, kalau kelamin diwariskan. Oke. Sekarang yang kedua itu ada mutasi berdasarkan tempat. Berdasarkan tempat ya. Yang pertama itu ada mutasi gen atau mutasi kecil. Si gen ya. Kita buka papan tulisnya dulu. Saya mau tunjukkan gambar mutasi gen. Bentar. Dia ya, ini mutasi gen ya, gambar mutasi gen. Jadi ada dua tadi. Yang pertama mutasi gen, yang mengalami mutasi itu adalah base nitrogen di gen-gen itu ya, itu namanya mutasi gen, mutasi kecil ya. Yang kedua nanti kita bahas tentang mutasi kromosom atau aberasi kromosom yang berubah susunannya itu atau berubah bentukannya itu kromosomnya, bukan gennya, itu mutasi besar ya. Yang mutasi kecil dulu sekarang, mutasi gen. Nah, ini adalah point mutation. Kita besarkan dulu. Kita pakai yang hitam aja. Oke. Nah, ini dimisalkan ya. Dimisalkan base nitrogen atau gen pengkodenya itu adalah urasil adenin. Dia UUA ini kalau dilihat di tabel tadi, dia itu leu atau mengkode leusin ya. Si UAA ini mengkode leusin. Nah, sekarang macam-macam point mutation atau mutasi gen. Yang pertama, frame shift mutation. Apa itu frame shift mutation? Ketika terjadi insersi atau insert, memasukkan kemasukan apa namanya, base nitrogen baru ke dalam satu skop atau satu frame kodenya itu. Ini misalkan kemasukan guanin, harusnya UUA menjadi UUGA ya, sehingga nanti tidak bisa mengkode. Kalau dia frame shift tidak bisa mengkode asam aminoleusin ini atau yang lain, karena harus 3 kalau mengkode itu, harus ada 3 kodon ya. Oke, seperti itu frame shift mutasi. Yang kedua, silent mutation. Silent mutation itu terjadi pergantian apa ini, base nitrogen ya. Ini awalnya UUA
menjadi CUA. U ini yang pertama ini tergantikan oleh urasil ini tergantikan oleh sitosin. Nah, kenapa silent? Karena ternyata walaupun sudah diganti UUA menjadi CUA, yang dikode sama yaitu leusin. Nah, ini silent mutation. Jadi terjadi mutasi tetapi yang dikode tetap sama. Ini yang maksudnya yang diperbaiki tadi ya, bisa diperbaiki seperti ini. Jadi walaupun terjadi mutasi yang dikode sama, jadi tidak ada pengaruhnya. Itu silent mutation. Yang ketiga, missense mutation. Nah, missense mutation ini terjadi pergantian base nitrogen dari urasil, misalkan ya urasil menjadi guanin, jadi kodenya UUA menjadi GUA, dan dia menyebabkan yang dikode menjadi berbeda. Awalnya leusin, sekarang berubah menjadi valin. Nah, ini yang bahaya ini, yang mutasi beneran ini. Jadi missense mutation, pergantian base nitrogennya menyebabkan kodenya berubah, dan yang dikode asam aminonya juga berubah. Itu missense mutation. Oke, yang terakhir, poin mutation yang terakhir itu adalah nonsense mutation. Nah, nonsense mutation ini adalah pergantian satu base nitrogen yang normal ini yang menyebabkan dia menjadi codon stop atau stop codon. Jadi langsung terminasi, harusnya masih lanjut karena berubah. UUA ini harusnya mengkode leusin, berubah menjadi UAA. Lah UAA ini adalah codon stop. Jadi tidak berlanjut nanti translasinya. Selesai di situ karena terjadi terminasi, stop codonnya. Itu nonsense mutation. Oke ya. Jadi ada frame shift mutation, dia termasuki oleh satu base nitrogen baru sehingga menyebabkan tidak bisa mengkode. Kemudian silent mutation, berganti base nitrogen tapi yang dikode tetap sama asam aminonya. Missense mutation, berganti base nitrogen menyebabkan bergantinya juga asam amino yang dikode. Kemudian terakhir nonsense mutation, bergantinya base nitrogen yang menyebabkan dia menjadi codon stop dan terjadi terminasi, berakhir translasinya ya. Ini yang disebut sebagai point mutation atau gain mutation atau mutasi yang kecil ya. Oke, kita lanjut sekarang ke mutasi yang besar ya. Mutasi yang besar ini mutasi yang kecil ya. Mutasi yang besar itu namanya mutasi kromosom. Mutasi kromosom. Nah, istilah khusus untuk mutasi kromosom adalah aberasi. Ya, istilahnya adalah aberasi ya. Ini mutasi kromosom itu ada dua ya. Ada mutasi sebenarnya atau euploid namanya, ada aneuploid. Kita lihat dulu apakah saya punya gambarnya. Buka papan tulis baru. Coba insert gambar. Nah, ini dia. Kita dulu ya pengertian yang bagus, yang bisa dimengerti. Kita besarkan. Oke. Warnanya jangan hitam, ini warnanya merah aja. Kelihatan, oke. Nah, ini euploidi dan aneuploidi. Jadi model mutasi kromosom itu ada dua ya, ada euploid dan ada aneuploid. Perhatikan ya. Euploidi itu terjadi bila perubahan jumlah kromosom terjadi pada seluruh pasangan kromosom. Misalkan haploidnya N ya, normalnya 2N, maka nanti euploidinya itu normalnya kan 2N ya, normalnya 2N, dia bisa berganti menjadi haploid N atau lebih dari diploid 2N ya. Harusnya normalnya kan 2N ya. Ini normalnya 2N ini adalah diploid. Jadi kalau terjadi diploid ini berubah menjadi haploid N
atau berubah menjadi triploid, tetraploid dan selanjutnya, itu dia disebut sebagai euploid ya, euploid. Kemudian yang kedua itu aneuploid, bila yang berubah itu tidak terjadi pada seluruh pasang kromosom. Jadi ada salah satu pasangan yang mengalami perubahan. Supaya mudah saya ilustrasikan ya seperti ini. Ini misalkan pasangan gen itu ada 6. Ini X, yang lurus ini X ya. Kemudian yang bengkok begini nih, ini Y. Kita lagi X, Y, X, Y. Pasangannya ada 6. Kalau pasangannya ada 6, dia itu 2N. Misalkan pasangannya ada 6 itu 2N ya. Kita berikan di sini. Diploid. Jadi organisme yang normal itu adalah diploid ya, atau 2N. Nah, ini pasangannya ada 6. Kalau dia mengalami euploid, itu dia bisa berkurang atau bertambah seluruh setnya. Ya, kalau dia mengalami euploid seperti ini, dia mengalami euploid, ketika dia berkurang maka dia menjadi seperti ini. Atau seperti ini. Nah, ini adalah haploid. Ini adalah haploid N. Nah, jadi perubahan menjadi haploid ini adalah euploid ya. Ini euploidi. Tuliskan dulu temanya supaya nggak lupa. Euploidi. Ini euploidi ya. Jadi ketika 2N ini si normal ini ada 6 pasang menjadi 3 pasang dan bentuknya seperti ini, maka dia terjadi euploidi bagian pengurangan ya, yang pengurangan. Jadi berkurang 1 semua menjadi haploid atau N. Atau bisa juga euploidi itu bertambah 1. Awalnya kan ini normalnya, kita garis normalnya ya. Oke. Kemudian sekarang kalau dia bertambah, jadi seperti ini, ketambahan 1, misalkan seperti ini, misal aja ini ya. Nah, kalau bertambah 1, semua set yang bertambah 1 seperti ini, maka dia disebut 3N atau triploid. Aduh, salah ini. Oke, triploid ya, triploid. Jadi kalau bertambah seluruh setnya 1 semua ini, 3N dia triploid. Ini bertambah 2 menjadi tetraploid, bertambah 3 menjadi pentaploid dan seterusnya. Ketika dia lebih dari 2N atau normalnya, ya, lebih dari normal, maka dia disebut polyploid. Mulai dari 3N, 4N, 5N itu polyploid. Kalau dia berkurang 1 set itu haploid atau monoploid ya, seperti itu pengertian euploidi. Sekarang apa bedanya dengan aneuploidi? Oke, kita lanjutkan aneuploidi ya. Kita beri label dulu di sini. Aneuploidi, kita besarkan ya. Nah, sekarang kita punya yang normal. Misalkan yang normal ada 3 juga, 1 yang besar-besar ya. Hapus dulu, nggak sampai bawah nanti. Oke. Nah, ini yang normal ya, 2N atau diploid.
Oke, ini yang normal diploidnya. Kemudian kalau dia terjadi aneuploid ya, atau ini sebenarnya akibat dari gagal berpisah atau non disjunction, nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, ini aneuploid ini gagal berpisahnya di sini ya. Jadi salah satu saja yang berkurang atau bertambah. Misal ini kan ada 3 set, yang berkurang cuma satu aja di sini. Set. Ini tetap. Nah, kalau yang seperti ini maka dia disebut sebagai 2n-1. Nah, 2n-1 atau monosomi, ini namanya monosomi. Ya. Nah, misalkan lagi bertambah ini jadinya salah satunya. Nah, maka dia disebut 2n plus 1 trisomi. Nah, trisomi ini ya, 2n plus 1. Bisa juga seperti ini, normalnya seperti itu ya. Misalkan menjadi seperti ini. Yang bertambah ada 2 ya, ini dan ini bertambah, maka ini disebut 2n plus 2 itu ya. Nah, kalau ada yang berkurang misalkan seperti ini jadinya, nah, ada yang berkurang 2-nya ini berarti dia 2n min 2 gitu ya. Ini cara mengidentifikasi dia euploid atau aneuploid. Jadi ya kalau euploid ya, kalau euploid saya ulangi lagi, kalau dia euploid itu semuanya bertambah, ini semuanya bertambah atau semuanya berkurang, itu namanya euploid. Kalau yang aneuploid itu hanya beberapa yang bertambah, hanya beberapa yang berkurang, tidak satu set. Seperti ini cuma berkurang di set yang pertama ini, jadi 2n-1. Ini bertambah di satu jadi 2n plus 1, min dan plus ya, beda ya. Kemudian yang ini tadi, ini 2n plus 2 karena ada 2 yang bertambah. Kalau yang ini 2n min 2 karena ada yang berkurang 2. Itu yang disebut sebagai aneuploidi kalau kita lihat istilahnya ya. Nah, sekarang kita lihat kelainannya. Kalau dia ini adalah yang euploid ya, yang euploid. Nah, ini yang monoploid. Yang monoploid itu haploid, maksudnya berkurang tadi. Kemudian ada yang triploid, ada yang tetraploid, ada yang polyploid. Maksudnya kalau mulai triploid ini sudah polyploid ya, lebih dari 2n itu maksudnya. Nah, si polyploid, triploid dan kesananya lebih besar lagi itu ada 2 macam, ada autopolyploid, ada allopolyploid. Kalau dia autopolyploid ya, ini terjadi karena yang berubah itu antara kromosom yang homolog satu lengan ya. Kalau terjadi antara 2 lengan yang berbeda atau kromosom non homolog, maka dia disebut allopolyploid ya. Itu yang keterangannya. Sekarang yang istilah untuk yang aneuploid, kita lihat yang aneuploid. Nah, ini yang aneuploid ya. Oke, yang aneuploid ini ada yang 2n normalnya tadi ya. Ada yang monosomi kan kita sudah simulasikan tadi, 2n-1, trisomi 2n plus 1, tetrasomi 2n plus 2 kita sudah sisipkan, pentasomi dan seterusnya 2n plus 3. Tapi caranya seperti tadi ya, ini bentukannya kan sama ya, kita mengidentifikasinya ya. Ini kan kalau 2n-1 yang berkurang cuman A saja ini, nah, cuman A-nya saja yang berkurang, B, B, C, C-nya tetap ya, seperti itu cara identifikasi
dia itu masuk mutasi kromosom yang euploid atau aneuploid. Oke. Sekarang kita masuk ke aberasinya, aberasi kromosomnya. Dan terakhirnya di sini nih, pembahasan terakhir. Kita upload dulu gambarnya. Atau kalau di e-book ini ya, ini ada di gambar 4 ini halaman 15, Kalian buka. Sama sebenarnya ini. Ini saya lengkapi di sini di papan tulis ini saya lengkapi. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi mutasi kromosom itu ada dua. Tadi dua itu masuk dalam kategori bertambah dan berkurangnya jumlah kromosom. Jadi perubahan kromosom itu ada perubahan karena berubah jumlahnya. Yang ada dua tadi, ada euploid dan aneuploid ya. Itu kalau dia berubah jumlahnya. Ada juga yang kedua ini berubah strukturnya. Jadi aberasi kromosom itu ada yang berubah strukturnya, ada yang berubah jumlahnya. Yang tadi kita bahas, yang akan kita bahas adalah berubah strukturnya. Oke, ada 5 ya, ada 5 macam ini. Ada inversi, ada duplikasi, ada delesi, ada translokasi, ada katenasi. Ini gambarnya sudah bisa dilihat. Lebih jelasnya bisa lebih besarnya di sini ya, di e-book ya. Atau saya bisa jelaskan manual seperti ini ya. Kita besarkan dulu yang ini supaya terlihat. Oke, yang pertama adalah delesi ya, delesi. Delesi berarti di delete, ada yang dihapus. Awalnya A, B, C, D, E. Ini D-nya dipasang, ini ada tanda panah. Di delete berarti sehingga hilang. Tinggal A, B, C, E, ya kan? A, B, C, D, E menjadi A, B, C. Ada yang terhapus atau terdelete, itu yang namanya delesi. Ini kromosom ya, bukan gen. Kalau gen ABCD-nya ini bukan kode genetik atau kodon, ini lokus gen. Ya, lokus. Dalam satu lokus itu kan banyak kode genetik. Seperti itu. Langsung terhapus satu lokus yaitu D ini misalkan. Menjadi ABC, namanya delesi. Yang kedua, duplikasi, berarti terduplikat menjadi ganda. Siapa yang menjadi ganda ini? Yang ditandai ini misalkan, bisa saja tanda ini berubah ya. Ini dimisalkannya yang ditandai adalah B dan C. Nah, lokus B dan lokus C. Lihat, terduplikat BC, BC. Ya, terduplikasi artinya menjadi ganda. Itu namanya duplikasi. Yang ketiga, inversi. Kita lihat inversi itu bagaimana prosesnya. Awalnya A, B, C, D, E menjadi D, A, D, C, B. Kalau inversi itu artinya dia pindah. Nah, selang-seling ya. Ya, selang-seling B-nya menjadi di sini, D-nya tukar-tukaran antara B dengan D, itu inversi. Yang ketiga adalah translokasi. Translokasi itu pergantian lokus gennya atau bagian dari kromosomnya itu dari kromosom non homolog. Lihat, non homolog itu berarti berbeda lengan ya, berbeda lengan pasangannya. Ya, di sini awalnya A, B, C, D, E dengan ini non homolognya adalah MNOPT. Akhirnya dia ijol-ijolan atau tuker-tukeran. AB-nya tukeran sama NO menjadi MN ya, MNOCDE. AB-nya pindah ke sini. Jadi MNO ini sebenarnya yang harusnya ditandai mulai dari M ya, kalau seperti ini ya. Di M ini tandai juga, nanti ke sini M-nya MNO, kemudian AB-nya pindah ke sini. Jadi ABPGR. Nah, ini antara kromosom tuker-tukeran ini yang disebut sebagai translokasi. Nah, ada tambahan lagi. Kita kecilkan dulu. Nah, ini ada dua ya.
Nah, ini namanya katenasi ya. Ini namanya katenasi. Jadi model bentukannya seperti ini. Awalnya ABC, ABC ya. Kemudian ini CLM, CLM ya, menjadi seperti ini. Awalnya kan seperti ini ya. Kemudian harusnya nanti kan dia ketika replikasi itu bentukannya kan ini menjadi ganda begitu ya. Tapi akhirnya menjadi tukar-tukaran nih. Menjadi CBA-CLM dan ABK-MLK, KLM. Nah, seperti itu. Ini tukar-tukaran. Di awalnya begini, menjadi begini ya. Kemudian nanti ketika pisah, ini jadi bergabung dengan ini jadi bergabung dengan ini. Harusnya kan begini sama begini awalnya. Nah, kemudian ini ada yang nempel. Awalnya ini harusnya berpasangan, telunjuk ini berpasangan dengan telunjuk, atau kita ini ya lebih mudah ya, seperti ini ya, harusnya begini ya, begini. Nah, harusnya si ini, nah ini berpasangan dengan B, kemudian ini C berpasangan dengan D. Nah, selanjutnya menjadi seperti gambar tadi ya, ini melekuk sini nih, terjadi lekukan. Ini bergabung misalkan dengan C menjadi A, C. Nah, yang ini bergabung menjadi BD. Nah, ini katenasi ya. Jadi akhirnya nanti hasil akhirnya menjadi AC, kemudian sini BD. Nah, seperti ini. Akibat dari perubahan struktur yang disebut katenasi. Ini tambahan saja ya. Kalau di modul itu cuma sampai translokasi. Jadi ada yang delesi, terdelete satu, ada yang duplikasi atau digandakan ini ya. Ada yang inversi, ijol-ijolan tempat, ada yang ijol-ijolan tempat tapi kromosom non homolog dari luar. Disebut translokasi. Tambahannya adalah katenasi ya, berubah struktur karena berikatan dengan kromosom non homolog yang lain ya, katenasi. Nah, ini cukup menarik bahasan tentang mutasi ini. Gas cari contoh kelainan akibat. 1. Mutasi gen atau point mutation ya. 2. Mutasi karena perubahan jumlah kromosom. 3. Contoh mutasi karena perubahan struktur kromosom. Ya, ini tugasnya tak besarin. Nah, tugasnya silakan dikumpulkan di classroom ya. Tugas ini nanti akan saya periksa, batasnya sampai hari Senin. Ya, hari Senin pukul 11.50 ya, 11.50 malam, jam 23.50 malam. Jadi ini tugasnya kumpulkan di Google Classroom, boleh langsung diketik di Google Doc atau boleh juga kalian tulis di kertas kemudian difoto dan diupload. Jangan lupa diserahkan ya. Oke, cukup sekian pembelajaran biologi kali ini, semoga membantu, ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.